Kalau istrinya nggak solehah, ya, walaupun nyanyi artis tapi nggak solehah. Nah itu malah bikin dari make upnya saja harus biaya berapa ya, sehingga harus memikirkan biaya untuk make up aja banyak. Apalagi pergaulannya seterusnya. Kalau ditinggal terpisah atau tinggal suaminya semuanya kerja, apa yakin dia dapat menjaga diri? Kalau pasangan istri yang nggak soleh, suaminya kerja ditinggal malah indohi dengan orang lain. Itulah kalau pasangan itu tidak soleh atau solehah. Kalau pasangan itu soleh-solehah, yang namanya orang soleh atau solehah adalah dalam hidupnya dia hanya semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Dalam hidupnya adalah orientasinya adalah bagaimana dia masuk. Orang soleh ya, itu orientasi hidupnya adalah amal soleh. Jika dalam mempergauli istri ataupun melayani suami itu semuanya adalah dasarnya karena Allah. Jadi kenapa memberi nafkah, kenapa baik lahir maupun batin itu semuanya adalah didasari karena bagaimana mendapatkan itu. Karena dengan tadi melayani pasangan tadi adalah dalam rangka menjadi orang soleh, yaitu apa yang dilakukan harus dipersembahkan mendapatkan itu Allah, dan apa yang dilaksanakan pun sesuai dengan ajaran Rasulullah. Maka kalau ibu-ibu ya, bapak, para istri begitu ya, dalam menjalankan kewajiban sebagai istri, landasilah dengan karena indikator itu Allah. Dan seperti itu, seorang akan jadi masoleh. Kalau dalam melayani suami hanya karena ingin ya biar digaji atau diberi uang banyak gitu ya, atau biar disayang gitu ya, nah ini tidak akan jadi masoleh, tidak akan jadi masoleh. Di samping tidak jadi masoleh juga belum tentu mendapatkan yang saya diharapkan. Pengennya biar disayang suami, malah kebetulan mungkin suaminya sedang sumpah begitu, sedang mungkin malah mendapatkan bukannya disayang mungkin, tapi mungkin dapat marah, bisa jadi seperti itu. Sehingga dari suami nggak dapat, dari Allah nggak dapat. Nah ini kan istilahnya musro gitu. Maka kalau soleh, orang soleh atau solehah, laki-laki soleh atau wanita solehah tentunya dalam melayani pasangannya adalah dilandasi hanya karena Allah. Ya. Tujuannya untuk dapatkan itu Allah. Kalau Allah itu, insya Allah suami atau pasangan juga akan itu di situ. Ya. Dan kalau yang harapan kita hanya manusia, hanya harapannya pasangan tadi, bisa jadi kecewa. Tapi kalau harapannya kepada Allah, insya Allah, entah suami itu memberikan feedback, memberikan tanggapan dengan sesuai harapan atau tidak, bagi yang tujuannya untuk Allah, insya Allah dia akan tenang di situ, tidak bikin dia marah terus. Nah, maka ini kalau kita punya pasangan yang soleh atau solehah, tentunya juga akan membuat kita bahagia di situ. Sebaliknya kalau pasangan kita tidak soleh-solehah, mungkin bisa akan membuat kita sebaliknya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, anak yang taat. Ya. Al-awladul abror, ya. Itu anak yang taat. Suatu keluarga itu kan di awal nikah itu kan harapannya kan jadilah keluarga yang samawa, ya, sakinah, mawaddah, warahmah, gitu.
Nah, salah satu keluarga Samawa tentunya adalah punya keturunan, punya anak. Nah, anak itu kan bisa anak yang menyenangkan hati orang tua, bisa juga membuat hati orang tua itu sedih, ya. Katakanlah kalau anaknya nggak taat, punya anak dia banyak jadi problem, ya, problem maker, buat masalah gitu. Nah, ini kan membuat orang tuanya kurang tenang. Jadi kalau anaknya itu pergi itu orang tua was-was di situ. Kalau was-was berarti kan ya bagaimana dalam hati seorang tua punya akan mengurangi kebahagiaan. Beda dengan anak yang taat, ya, walaupun anaknya tidak di sampingnya, yakin dia anaknya juga surat, ya, pada Allah, sehingga walaupun dia jauh dari orang tuanya, jadi orang tuanya juga tetap tenang di situ. Itu kalau anaknya taat. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah lingkungan yang kondusif, ya. Bi'ah yang kondusif itu apa? Kondusif untuk bagaimana kita menjadi orang Islam, bagaimana kita menjadi orang beriman. Kalau teman kita, ya, tetangga kita, saudara kita adalah orang-orang yang dia giat beribadah, tentunya kita juga akan lebih tenang, lebih tentram di situ. Dibanding kalau mungkin tetangga kita itu orang-orang yang tidak soleh kan. Misalnya punya tetangga, ya, dia suka mencuri, gitu, ya. Maka kalau kita pergi dari rumah kan was-was gitu, ya. Tapi kalau tetangga kita orang baik-baik, ya, udah bahkan mereka malah menjaga rumah kita, gitu. Ya tentunya kan kita pergi pun tenang. Ya, maka perlunya kita membentuk bi'ah, membentuk lingkungan, ya. Dalam memilih rumah, gitu, teman itu kan teman bisa menyemangati kita di waktu kendor, ya, dan bisa mengajak kita untuk dalam kebaikan. Bi'ah di sini perlu diciptakan. Salah satunya kita ikut komunitas seperti ini, ya. Ada komunitas Korea ini kan juga punya kemana agar ya mendukung, ya, agama kita, mendukung iman kita, gitu. Untuk mempunyai teman-teman yang saling mengingatkan, tawasul bil haq, tawasul bis sabr, saling mengingatkan dalam kebaikan, saling mengingatkan dalam takwa, juga tolong menolong dalam kebaikan dan takwa itu. Termasuk kenapa kita ngaji di MTA, itu ada rangka membuat bi'ah. Jadi kalau kita teman-teman kita, ya, bergaul kita orang-orang yang ngaji, ya tentunya akan membuat kita lebih bahagia dibanding kalau teman-teman yang mengitari kita orang-orang yang jauh dari apa yang kita harapkan. Itu pentingnya bi'ah tadi atau lingkungan yang kondusif. Yang keempat tadi, ya. Dan yang kelima adalah hartanya halal, al-malul halal. Seseorang, ya, kalau dia mendapatkan harta di mana hartanya itu dia beri dengan halal, tentunya lebih tenang daripada yang mendapatkan hartanya tidak secara halal. Maka dalam Islam itu yang ditekankan adalah bukan banyaknya, tapi bagaimana kehalalannya. Harta yang halal itu
jauh lebih baik daripada harta banyak yang tidak halal. Nah, kalau kita dalam mendapatkan harta itu dengan hal-hal yang tidak diperbolehkan, hal-hal yang dilarang, katakanlah sebagai pedagang dia dengan curang, ya, atau ya sekarang banyak pinjol, gitu ya, pinjol di mana menyalahgunakan ya, data orang lain. Nah ini kan jadi menggunakan orang lain, kemudian digunakan untuk kepentingan pribadinya. Gitu. Nah ini kan walaupun di situ mungkin ya, mendapatkan data yang banyak, tentunya juga akan berarti tidak tentang di situ. Ada yang model-model penipuan, gitu ya, itu ya. Kalau dulu pernah saya juga pernah ketipu, gitu ya. Diiming-imingi untuk apa aktivasi ya transfer, gitu ya. Kemudian akhirnya bisa membobol rekening, ya. Walaupun dia dapat data, pasti dalam tidak akan membuat dia tentram dan seterusnya. Apalagi kalau kita bekerja dengan ya dengan yang tidak dibenarkan, karena kita mencuri dan seterusnya, ya itu tentunya juga akan membuat hati kita tidak tentram. Maka harta yang diperoleh dengan halal, harta kita halal, tentunya akan membuat kita tentram dan bisa kita bertanggung jawabkan di dalam harta kita. Di situ banyak ya curang-curangan, harta kita banyak yang halal. Bagaimana nanti kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah? Atau kalau dengan menzalimi orang lain tadi tahu, ya, nah, tentunya juga akan buat kita was-was nanti kalau ditagih gimana, kalau didatangi gimana, ya, kalau ketahuan gimana, itu membuat hati tidak tenang. Itu yang kelima, ya, hartanya halal. Kemudian yang keenam adalah orang yang semangat dalam memahami dan mengamalkan agama. Seorang yang dia belajar agama dengan tekun, dia semangat, kemudian juga diamalkan, maka dia akan mendapatkan peneraman di situ. Janji-janji Allah dia akan peroleh di situ. Apa yang Allah janjikan dia peroleh. Maka kalau kita ya, karena kalau kita senantiasa mengingat-ingat apa itu ya orang bertakwa. Orang yang bertakwa dikatakan dia akan bahagia di dunia dan akhirat. Di dunia dia akan bahagia, khaufun alaihim wa hum yahzanun. Di akhiratnya jelas masuk surga. Kalau kita senantiasa memperhatikan bagaimana orang bertakwa itu, bagaimana karakter orang bertakwa itu, dan dia berusaha untuk mengamalkan, berusaha menjadi orang bertakwa. Ya insya Allah, kalau betul-betul kita bertakwa, janji Allah pasti datang. Janji Allah bagi orang yang bertakwa itu ya dimudahkan urusannya dan dijamin rezekinya, ditangan rezeki dari yang tidak disangka-sangka, dari arah yang disangka-sangka. Urusannya dimudahkan situ. Yaitu kalau betul-betul kita jadi orang bertakwa, ya pasti janji Allah juga akan terpenuhi. Maka itu ya orang yang bertakwa jelas orang bahagia. Kalau dia betul-betul jadi orang bertakwa, berusaha jadi orang bertakwa, tentu dia akan bahagia di situ. Dan pelajari bagaimana orang bertakwa, bagaimana orang beriman, cara orang beriman seperti apa. Orang yang beriman itu, yang namanya orang beriman itu, ya, menurut Rasulullah katakanlah, idza sabatu sarau sakaro, wa idza sabatu doro sobaro.
Orang yang beriman itu selalu dalam keadaan satu di antara dua itu. Kalau dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Kalau mendapatkan sesuatu yang tidak diharapkan, dia sabar. Dalam beriman itu keadaannya satu di antara dua itu. Kalau dia tidak bersyukur, ya sabar. Kalau kita nggak sabar, juga tidak bersyukur. Nah, gimana itu? Jangan-jangan kita nggak beriman. Kita itu kan setiap saat selalu mendapatkan nikmat Allah. Dari sifat pertama tadi, ya, orang yang senantiasa bisa bersyukur tadi, ya. Nah, kalau orang beriman tentunya dia akan senantiasa memahami, meyakini, mengetahui, merasakan bahwa dia senantiasa mendapatkan Allah. Segala aktivitasnya ya, kita akan dirasakan, oh ya lah, kita lain dan tidak berani dari Allah. Maka dengan belajar agama dan diamalkan betul, insya Allah tentunya akan dapatkan kebahagiaan dalam hatinya. Karena kalau tidak tahu, ya, mau belajar agama tidak mau, kalau mengamalkan. Kalau tidak tahu aturan agama, bagaimana dia akan mengamalkan agama? Kalau tidak tahu, ya, tidak bisa bedakan mana yang benar dan salah. Tidak bisa, tidak mempunyai apa. Orang pertama itu kan diberi oleh Allah Furqan, ya, kemampuan membedakan. Nah, kalau dia aja nggak tahu ini benar atau salah, kemudian dia akan mengamalkan. Oh, ini perintah Allah harusnya dijalankan, malah ditinggalkan. Larangan Allah harusnya ditinggalkan, malah dilaksanakan. Nah, ini akibat tidak memahami agama. Maka semangat memahami agama dan juga diamalkannya dalam kehidupan sehari juga akan menambah kebahagiaannya. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah umurnya yang barokah. Umur yang barokah itu apa? Umur yang senantiasa menambah amal solehnya, menambah kebaikannya. Jadi kalau kita dengan tambahan waktu yang lebih banyak bisa kita konversikan jadi amal soleh, maka itulah orang yang umurnya barokah. Tapi kalau bertambahnya umur tapi tidak membuat diri kita bertambah amal soleh kita, apalagi malah bertambah dosanya, nah ini kan terlaknat namanya. Kalau kemarin dengan hari ini sama itu dikatakan rugi. Kenapa? Kalau ditambah waktu kalau sama tidak menambah amal solehnya, itu rugi. Apalagi kalau amal solehnya malah tidak bertambah, tapi yang bertambah dosanya, jadi dikatakan terlambat. Maka yang baik adalah kalau dengan bertambahnya waktu maka bertambah pula amal soleh kita. Itu semua adalah kalau kita dalam beragama itu, dalam hidup itu, dalam aktivitas itu selalu kita niatkan dalam hati kita bahwa apa yang kita lakukan adalah dalam rangka mendapatkan ridha Allah. Mau bekerja, ya, mau tidur, mau makan, itu bagaimana? Kalau kita selalu bisa menghadirkan Allah dalam hati kita, oh saya makan ini dapat ridha Allah. Oh makan kok ini dapat ridha Allah, apa lagi? Nah ini kan tadi harus tahu, belajar agama. Kenapa saya makan kok ini dapat ridha Allah? Dan tujuannya makan untuk apa? Apa hanya karena biar kenyang? Atau apa? Oh saya biar makan, biar sehat, biar bisa beribadah kepada Allah, gitu. Nah, bisa menjalankan kewajiban saya. Jadi diarahkan untuk bagaimana mendapatkan kita Allah di situ. Kalau hanya makan sekedar makan seperti ya orang kafir itu juga makan. Makanya itu bedanya. Sama-sama makan, apakah Anda jadi amal soleh atau tidak? Ya tergantung ya dorongan dalam hati kita apa. Kalau dorongan kepada Allah nggak ada, ya tidak jadi amal soleh kita.
Termasuk juga bekerja bisa jadi amal soleh kita tidak tergantung dalam hati kita dorongannya seperti apa. Nah, tentunya sekali lagi orang yang selalu dalam hidupnya dia bisa jadikan amal soleh sehingga tambahan waktu yang Allah berikan itu menjadi barokah tadi, jadi kebaikan baginya, tentu dia akan bahagia. Orang yang selalu dalam hidupnya mengharapkan kepada Allah, menyembah kepada Allah, ala begitulah tatma'innul qulub. Dan senantiasa ingat kepada Allah, jangan itulah kebahagiaan. Maka di antara 7 tadi ya, semuanya tadi adalah perlu kita upayakan agar kita ingin bahagia. Kalau semuanya itu ada pada kita, insya Allah semakin sempurna kebahagiaan di dunia. Semakin sedikit, tentu juga semakin sedikit juga kebahagiaan di dunia. Kalau sudah punya, yang belum punya yang belum punya anak, ya berarti yang ketiga tadi mungkin nggak ada gitu ya. Karena kita ada 6 hal ya yang harus dimiliki. Atau yang belum punya anak, belum punya pasangan, ya berarti kalau dia punya 5 hal, ya, dia akan bahagia. Ya, demikian sahabat sekalian, untuk menengok pada kita, kalau kita di dunia ini bahagia, tentunya insya Allah nanti juga di akhirat adalah masuk surga. Tapi kalau di dunia ini aja kita nggak merasakan bahagia, ya, bagaimana akan masuk surga? Ya. Karena kalau di alam barzah itu itu kan orang ahli surga itu kan sudah mampu surga. Jadi kalau kehidupan surga itu sudah dirasakan. Nah, kalau di dunia ini kita nggak merasakan bahagia, jangan-jangan kita bukan calon penghuni surga. Nah itulah, maka 7 unsur tadi itu perlu diupayakan sehingga kita juga menjadi orang yang bahagia. Ya demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk saya pribadi maupun sahabat sekalian. Waktu saya kembalikan. Iya, terima kasih Ustaz Amir Husni. Ya, barangkali ada yang mau bertanya secara langsung terkait tema pada malam hari ini atau di luar tema, dipersilakan, masih ada beberapa waktu. Monggo kalau ada yang mau bertanya secara langsung. Kalau belum ada ke pertanyaan tertulis sementara Ustaz. Ini di luar tema ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya membeli buku di marketplace, ternyata bukunya adalah buku bajakan. Sebaiknya bukunya dibagaimanakan ya Ustaz? Saya sendiri tidak suka dengan buku bajakan, sampai sekarang bukunya belum saya baca. Terima kasih Ustaz. Beli di marketplace, tapi buku bajakan gitu ya. Iya Ustaz. Nah ini bukunya mau dikembalikan atau mau diapakan? Nah kalau kan berarti kan sudah dimiliki gitu ya. Walaupun tadi itu mungkin fotokopi dan seterusnya gitu. Jadi mungkin bacakan masih yang maksud seperti itu. Nah kalau baca tidak suka gitu ya. Atau Anda tadi tidak suka dengan bacakan, ya sudah, itu mau tidak dibaca tidak masalah. Nah tadi sudah beli kok bacakan ya, bukunya mau diapakan? Maka ini ya, kembali pada Anda yang beli ya. Oh kalau saya membaca buku bacakan nggak seru, ya sudah tinggalkan.
gimana buku ini? Kalau dibaca orang lain bagaimana? Nah ini juga terserah pada Anda. Nah ini kalau Anda concern dengan bacakan tadi, tidak suka dengan bacakan, sehingga untuk merantas itu, nah ini buku ini saya musnahkan gitu ya. Silahkan saja gitu ya. Ini karena yang tadi tidak tahu gitu ya, maka waktu beli di marketplace ini juga berhati-hati gitu ya. Kadang kita juga sering mendapatkan antara gambar dan diterima nggak sama gitu ya. Membayangkan antara kualitas yang terbayang dengan hasil kenyataannya kadang juga berbeda. Nah, cuma kadang kita tertariknya kan wah ini murah gitu ya. Murah kok pengen HP gitu. Maka ini kalau tidak seperti yang dibayangkan, ya jangan kecewa kan itu. Maka ada yang salah satu entrepreneur di Jogja itu ada, kenapa dia membuka showroom pakaian untuk wanita kan. Ya pengalaman tadi dari pengalaman online ya. Kalau dia beli online, ternyata kok antara gambar dengan yang itu kan beda. Akhirnya dengan seperti itu, dia kenapa kok walaupun ada marketplace, dia tetap membuka showroom. Gitu. Karena yang datang ke showroom, ya, beli langsung, itu yakin harganya sekian dan kualitas. Nah, ada orang yang sifatnya seperti itu, sehingga dia garis seperti itu. Nah, sekali lagi kembali pada pertanyaan tadi, monggo ya, jadi kalau kebetulan tidak suka dengan membacakan, kemudian kok ini membeli ya bukunya mau dimunahkan juga silakan, tidak dibaca juga silakan. Untuk mendukung tadi bagaimana, atau paling tidak harus komplain kan. Oh ini kok Anda menjual bacakan, itu sebagai bentuk untuk tawasul. Ya mungkin demikian, mudah-mudahan dapat dipahami. Oke, Ustaz. Kemudian ada pertanyaan tertulis lagi dari Facebook, Ustaz. Ya, mau bertanya, Ustaz, bagaimana bantahan kita kepada orang-orang yang mengatakan bahwa MTA itu hanya mengaji terjemah Al-Quran, hanya mengikuti tekstual saja. Sedangkan terjemah Quran dari Departemen Agama itu tidak 100% benar katanya. Mohon bimbingannya, terima kasih Ustaz. Ya, nah kalau menurut dia yang benar 100% kan gitu. Jadi orang-orang seperti itu tidak perlu ya ditanggapi dengan istilahnya serius gitu ya. Serius. Kalau apa yang kita yakini, apa yang kita pelajari itu adalah sesuatu yang benar dan kita yakin benar, insya Allah itu adalah benar. Kalau orang itu kan memberikan kata-kata kritik, ada beberapa motivasinya mungkin ada yang memang tujuannya adalah biar kamu keluar dari MTA, bisa juga biar ikut mereka. Ada banyak itu di YouTube kan bagaimana menjelek-jelekan lagi mencari salah, walaupun itu juga tidak semuanya benar gitu. Kalau MTA itu salahnya di mana? Kalau tadi terjemahan Departemen Agama itu salah di mana? Kalau bisa tunjukkan, ya berarti baik, ketikanya baik. Tapi kalau hanya, itu banyak salah, ya, oke.
jangan-jangan tuduhan yang tidak benar. Ini ya orang mau mengatakan seperti itu ya silakan saja. Tapi kalau dia betul-betul lurus, ya mana sih salahnya? Apa salahnya? Tunjukkan bahwa itu salah. Kalau itu ada orang ingin tawassul gitu ya. Tapi kalau tujuannya ingin cari-cari kesalahan, beda lagi kan. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau menurut saya orang-orang seperti itu ngapain dilatih. Maka yang lebih penting adalah bagaimana kita itu jadi hakun mukmin, hakul muttaqin. Kalau kita jadi orang bertakwa, kalau kita menjadi beriman, udah kita nanti akan masing-masing kita menyiapkan di hadapan Allah. Orang beriman itu Allah menjanjikan surga Firdaus. Orang bertakwa juga ya, di sana lahum muttaqina fi jannatin na'im. Itulah yang perlu kita upayakan. Kalau orang bantah dan sebagainya, ya tetap suruh menunjukkan salahnya di mana, salahnya di mana. Sehingga kalau ya bisa betul-betul menunjukkan salah, ya insya Allah kita taslim. Kalau hanya sekedar ya cari-cari kesalahan dan tidak dasar, ya nggak ada gunanya di situ. Kita tanggapi. Mungkin demikian, Mas. Iya, alhamdulillah. Untuk pertanyaan tertulis sementara sudah tidak ada lagi, Ustaz. Barangkali yang mau bertanya langsung kalau masih ada, monggo masih ada waktu. Oke, Pak Suwarno, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sumber ini sumber misaknya jam berapa? Jam 8 ya? Jam Misa jam 8 kurang 10 kan? Nah, ya makanya dia jam setengah 8 kan belum misa tadi. Ini mau bertanya dua tema, Ustaz. Oke, silakan. Perkenalkan dulu nama saya Wagini, Ustaz. Oke, dari Sumbar. Ini mau bertanya masalah pertama kali agama masuk ke Indonesia ini agama apa? Artinya di sini ada mengatakan agama Hindu, dan sedangkan yang mengatakan Islam. Bahkan dari yang ada Kristen yang mana yang pertama? Kalau Islam kan nabinya Muhammad, tapi kalau Hindu itu siapa nabinya Muhammad? Terima kasih, terima kasih atas jawabannya. Yang ditanya juga tidak lebih tahu daripada yang menanya. Jadi ya kalau orang Indonesia itu kan kalau di menurut sejarah itu kan dinamisme Hinduisme ya. Kalau dalam sejarah Indonesia itu kan orang-orang Indonesia itu kan awalnya kan enggak beragama Islam atau agama Hindu agama Hindu. Kemudian datanglah para pedagang, para saudagar, termasuk kan kalau agama Nasrani misalnya, kalau agama Yahudi itu kan bukan asli Indonesia. Kalau asli Indonesia itu kan ada agama apa? Hindu ya. Nah, Hindu itu kan kayaknya yang malah asli dari orang Melayu gitu. Sehingga kalau dari sejarah ya mungkin yang awal-awal ada agama di Indonesia itu ada agama Hindu gitu ya. Maka ini terlepas itu semua ya,
Yang penting adalah bagaimana kita, ya. Penting kita. Betulkah kita menjadi orang-orang yang Islam, ya, hakul mukmin dan seterusnya. Ya kita tahu sejarah nggak masalah, tapi yang lebih penting adalah bagaimana keyakinan kita. Jangan sampai nanti, oh ternyata kok di Indonesia yang pertama bukan Islam, gitu ya. Kemudian buat kita, oh berarti jangan-jangan agama ini, agama Islam nggak benar. Atau tadi yang ada mengatakan, oh yang pertama di Indonesia itu agama Islam. Ya terus, kalau memang agama yang pertama di Indonesia Islam, ngapain ya? Gitu. Maka ini yang lebih penting adalah diri kita, bagaimana menjadi hakon mukmin, ya, betul-betul orang beriman. Insya Allah kita tidak ada yang memilih kafir, ya. Tapi betul kita beriman. Nah, kalau sejarah tadi ya sekedar tahu saja, tapi jangan sampai mempengaruhi iman kita. Demikian Pak Gimin, mohon maaf, ini pelajaran sejarah. Ayo terus. Pak Sarno masih ada betul? Ada lagi Pak, Mas. Silakan. Jadi Pak Ustadz, kami ini agak bingung Ustadz. Kami di sini nih sholat isanya tuh jam 8 kurang 15 menit Ustadz. Itu baru azan. Itu nanti sholatnya. Itu sementara kajian mulai setengah 8 mulai. Ini nanti kalau saya woro-woro itu gimana ya Ustaz? Mau sholat dulu atau ikut kajian dulu? Mohon penegasannya Ustaz. Begitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya inilah problemnya kalau yang mengikuti itu dari berbagai wilayah, ya. Wilayah. Jadi kemarin saya di Aceh itu, di sini baru sini di Danisa sana baru maghrib, gitu ya. Jam 7 itu di Aceh kan baru maghrib. Misalnya tadi mungkin jam setengah 9. Maka ini kan ya monggo saja kalau saya sih menyesuaikan di tempat masing-masing. Maka ini kan dalam kajian mungkin sebelumnya kan saya hanya bisa mulai jam 7.45 karena kalau misalnya itu ya jam 7 lebih ya mungkin jam setengah 8 itu belum selesai sholat isya-nya. Maka ini monggo ya saya ya, menurut tempat masing-masing. Jadi tidak bisa syukur-syukur kalau ya bisa menyesuaikan tadi mungkin ya. Oh ini yang karena ada kajian jam sekian ya khusus malam ini berarti sholatnya kan sholat isya-nya ditakhir atau dia akan diakhirkan. Jadi setelah kajian baru sholat isya berjamaah di situ di majelis di situ ya ini. Kalau kebetulan sama-sama. Kalau tidak pun kalau misalnya sendiri ya ini kan ada yang dari Kalimantan, dari Sulawesi, bahkan dari Taiwan, Korea, begitu, Jepang ya. Monggo masing-masing ya kemaksimalannya aja, semaksimalnya aja. Oke, kalau misalnya ya, masih saya baru saja sholat isya, ya, jamaah isya, ya monggo ini kan beda dengan kalau pengajian secara offline dalam satu tempat, ya tentunya di situ semuanya harus kondisinya sama. Tapi kalau ini kan dari berbagai penjuru daerah, berbagai penjuru wilayah dan dengan waktu yang berbeda-beda, ya tidak bisa diterapkan adab yang ideal.
masing-masing tentunya ya sesuai dengan kemaksimalan masing-masing, dan tentunya juga akan dapatkan sesuai dengan yang diniatkan masing-masing. Mungkin demikian. Iya. Pak Warno sudah jelas ya? Allah rahmat. Iya. Masih ada lagi atau bukan? Kelas. Oh iya, cukup ya. Ini terima kasih Pak Sarno. Ya, kemudian ada pertanyaan masuk lagi dari pemirsa dari YouTube Ustaz. Ya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Sudah. Apakah istighfar boleh kurang dari 100? Dakwah yang tepat untuk non-muslim apa Ustaz? Makasih sebelumnya. Ya. Istighfar kurang dari 100 maksudnya. Jadi kan soal istighfar itu kan ada dikatakan Nabi itu tidak kurang dari 70 atau 100 kali dalam sehari. Itu bukan berarti menjadikan pembatas gitu ya, bahwa kita harus istighfar 100 kali. Mau berlebih atau kurang silakan. Jadi hendaknya yang penting adalah orang yang menyolat bertakwa itu A'udzubillahi minasyaitonir rajim walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Yang namanya orang bertakwa itu apabila dia mengerjakan sesuatu perbuatan fahisah, perbuatan keji atau menzalimi dirinya sendiri, maka dia segera ingat pada Allah dan mohon ampun pada Allah. Hal perlunya di situ adalah banyak-banyak istighfar. Jadi istighfar itu di situ tidak hanya sekedar astagfirullah, tapi betul-betul dilandasi mohon ampun pada Allah. Ya. Astagfirullah tadi memandang hal-hal yang tidak diperbolehkan. Ya. Jadi harusnya menundukkan pandangan, malah kita melihat astagfirullah, ya Allah, dan itu ampuni dosa saya. Dan kalau syukur-syukur kalau kita bisa istighfarnya adalah di waktu sahur, ya. Walladzina wa bil asharihim yastaghfirun, pada akhir malam, pada waktu sahur dia banyak mohon ampun pada Allah. Itu adalah juga cara itu karakter sifat orang yang bertakwa. Maka kembali lagi pada tadi istighfar tadi, apakah boleh kurang dari 100 ya silakan saja. Tapi intinya adalah orang yang bertakwa itu dia banyak mohon ampun pada Allah, menyadari akan dosa-dosanya dan dia mohon ampun pada Allah. Kemudian yang kedua tadi dakwah pada non-muslim seperti apa? Untuk menunjukkan ya, bagaimana kelemahan atau kelemahan agama-agama orang Nasrani atau apa. Anda sekarang di video kan banyak. Anda bisa mempelajari, melihat video para mu'alaf atau kenapa banyak orang-orang yang kemudian dengan itu dan masuk Islam, itu bisa Anda pelajari di sana. Dengan di situ ya, mungkin Anda bisa melihat bersama dengan dia tentang video itu, atau Anda bisa menjelaskan sendiri. Di situ insya Allah ada pelajaran-pelajaran yang bisa dijelaskan di sana. Itu mungkin salah satu metode dari ya, kalau mendakwai atau ya, ada teman kita ya, atau dia malah mendakwai kita dakwai mereka. Salah satunya bisa dilihat di video tadi, di video para mu'alaf ya, ceritanya seperti apa, kenapa dia masuk Islam ya. Dia bisa kita ambil pelajaran. Mungkin itu diantaranya. Ya, alhamdulillah untuk pertanyaan sudah tersampaikan semua Ustaz. Ya, apakah masih ada yang mau bertanya langsung? Masih ada sedikit waktu ya.
Ya, kalau sudah tidak ada, mungkin cukup Ustadz. Kemudian untuk laporan terakhir, ya, yang menyimak dari YouTube ada sekitar 10-an, kemudian yang menyimak dari Facebook ada sekitar 17, kemudian yang tergabung dalam Zoom sampai saat ini ada 18 Ustadz. Tadi ada yang sempat menyerbu karena ada sesuatu hal yang dari Zoom meeting ini. Mudah-mudahan ya mengikuti baik Zoom, Facebook maupun YouTube ya, bisa mengambil pelajaran dari apa yang kita bahas, dan tentunya yang lebih utama adalah bagaimana aktivitas kita itu jadi amal soleh kita ya. Itu yang perlu selalu kita perhatikan, sehingga mudah-mudahan waktu-waktu yang dikeluarkan kita itu betul-betul jadi umur yang barokah. Ya demikian, kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, terima kasih untuk Ustadz Amir Husni untuk isian pada malam hari ini yang bertemakan bagaimana hidup bahagia di dunia. Yang ada 7 indikator atau tanda hidup bahagia. Ya, semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Amir Husni bisa menambah ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kajian pada malam hari ini akan kami akhiri. Banyak kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mhm.